Uhayyikum bidahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fayaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiyyu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah majelis taklim yang insyaallah Bapak Ibu kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan lahir batin sehingga bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala semasa kita hidup di dunia. Mudah-mudahan derap langkah kaki Bapak Ibu menuju rumahnya dicatat sebagai bagian dari amalan soleh yang berharap mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan pagi hari ini. Keberkahan itu yang kita harapkan memberikan efek, memberikan bekas dan juga memberikan kemanfaatan terhadap amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan, sehingga mudah-mudahan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini tanggal 26 Dzulqa'dah 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2020 seyogianya, aslinya sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mas Habib lewat flyer yang kemarin dibuat. Mestinya pagi ini yang akan ngisi adalah Ustadz Tri Mulyono LC MH dari Umniati, cuma karena ada satu kepentingan yang tidak bisa beliau tinggalkan sehingga akhirnya tim kajian yang ada di Darul Fatah lukiran jadwal. Nanti insya Allah jika tidak ada halangan, beliau yang akan ngisi di tanggal 2 Agustus ya, gantian dengan jadwal yang punya saya. Sehingga harap maklum hari ini Ustadz Tri berganti wajah ya, dengan wajah saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak pangling dengan wajah Ustadz Tri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini yang akan kita bahas adalah satu di antara pembahasan yang ada di dalam fikih muamalah ya, yang ada di dalam fikih muamalah. Karena fikih secara garis besar dibagi menjadi dua, ada fikih ibadah yang meliputi toharah, sholat, ya, puasa, haji, zakat, dan seterusnya. Sementara ibadah muamalah itu adalah kaitannya dengan tolak, nikah, ya, kemudian perdagangan, hudud, ya, dan itu adalah merupakan ranah kajian di dalam fikih muamalah.
Termasuk pagi hari ini kita akan membahas satu judul kecil saja dari pembahasan fiqhul bai', yaitu fikih jual beli. Harapan kita dengan mempelajari satu bab yang ada dari pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, kita mendapatkan tambahan ilmu yang kaitannya dengan muamalah, sehingga saat ketika kita menjalankan praktek dari apa yang kita bahas, kita bisa menghindari perkara-perkara yang dilarang di dalam agama. Dan kalau ini bisa kita hindari, tentu harapannya adalah bahwa tijarah, perniagaan yang kita jalankan bukan hanya saja keuntungan yang didapat, tapi juga keberkahan yang berlipat. Karena tijarah, perniagaan yang dilakukan oleh seorang muslim itu bukan hanya sekedar membangun untuk investasi dunia saja, tapi juga bagaimana ia punya visi misi jauh ke depan, bahwa perniagaan yang ia jalankan bersama orang lain juga memiliki nilai-nilai investasi akhirat. Sehingga penting bagi kita untuk memperhatikan hal yang demikian. Jadi bukan hanya saja uang, bukan hanya saja relasi yang kita dapatkan dengan berinteraksi dengan orang lain, tetapi yang kita inginkan adalah sandaran vertikal langsung dari apa yang kita lakukan ya saat ketika kita berhubungan dengan manusia. Nah, ini yang kemudian mungkin saja membedakan antara bagaimana cara berniaganya seorang muslim yang punya visi misi ke depan yang mungkin jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain ketika ia berorientasi bahwa apa yang saya lakukan ini kira-kira mendapatkan ridho dan berkah dari Allah atau tidak. Ketika ini yang menjadi pertanyaan, maka ia mudah-mudahan akan jauh lebih hati-hati dibandingkan dengan orang-orang yang hanya sekedar mendapatkan keuntungan sesaat, tapi justru akan mendapatkan kerugian yang tak terperi kelak di hari yaumul qiyamah. Nah, tema yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, temanya adalah jual beli usul dan samar. Ya, saya ulang, pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah jual beli usul dan samar. Kata usul dan kata samar tentu tidak sama dengan istilah yang kita dapati dari bahasa Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Kita akan masuk definisi terlebih dahulu sebelum mengupas lebih dalam apa yang dimaksud dengan jual beli usul dan samar itu. Kata usul adalah jamak, yaitu plural dari kata asal. Jadi ini sama saja dengan Bapak Ibu belajar bahasa Arab, ya. Jadi usul adalah bentuk jamak dari kata asal, yang artinya sesuatu yang mempunyai cabang, sesuatu yang lainnya atau pokok. Jadi usul ini seperti tiang atau seperti pohon utama yang kita lihat dari pohon. Lalu pohon itu memiliki cabang-cabang, memiliki ranting-ranting. Nah, pohon yang tegak berdiri itulah kemudian yang kita umpamakan dan kemudian kita jadikan sebagai asal atau pokok. Dan yang dimaksudkan usul di sini adalah hal yang kaitannya dengan materi seperti tanah, pohon dan buah-buahan. Ya, sehingga ketika kita ingin menjual tanah atau menjual pohon dan buah-buahan, maka ada perkara yang perlu kita perhatikan dan kita kaitkan dengan apa yang akan kita jual. Karena ketika kita menjual sesuatu, contoh saja seperti tanah, ketika tanah itu sudah diisi dengan sesuatu di atasnya seperti tumbuh-tumbuhan yang berbuah atau bangunan, maka pembahasan ini masuk ke ranah itu. Apakah kita hanya menjual tanahnya saja
atau kita menjual sesuatu yang juga ada di atasnya seperti bangunan dan pepohonan. Inilah pembahasan kita yang dimaksudkan menjual usul, yaitu menjual pokok, ya, dan juga menjual buah-buahan yang mungkin ini pembahasannya berbeda antara yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama adalah usul, yaitu jual beli yang pokok seperti tanah, pohon, sementara samar itu artinya buah-buahan. Ya, jadi samar itu bukan samar yang tidak transparan, ya Bapak Ibu, beda. Samar dalam bahasa Indonesia kan enggak jelas gitu ya, tidak transparan. Tapi samar dalam bahasa Arab ini artinya buah-buahan. Oke, klik ya. Bahwa jual beli usul ini adalah yang dimaksudkan adalah tanah, pohon dan buah-buahan. Nah, penjelasan rincinya kita akan masuk satu persatu dari slide yang sudah dibuat. Yang pertama, jual beli tanah. Maka barang siapa yang membeli tanah, berarti dia juga membeli tanaman dan bangunan yang ada di atasnya. Karena semua itu berkaitan langsung dengan tanah yang telah menyatu dengannya. Atau saat ketika kita menjual rumah, maka secara otomatis tanah yang ada di bawahnya juga mengikuti dari pembahasan pokok dalam masalah jual beli terhadap seseorang. Ini yang menjadi pemahaman jamak, bahwa sebetulnya tanpa dirinci pun orang sudah paham. Tetapi karena muamalah ini kaitannya dengan orang lain, perlu adanya akad yang jelas di antara keduanya. Ya, saat ketika bai' wasyira, ketika jual beli itu terjadi di antara keduanya, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka komunikasi harus tuntas di awal. Jadi akad itu tidak boleh setengah-setengah. Ibarat mau pahit di awal, artinya pahit itu gagal. Ya, kalau mau gagal di awal, daripada nanti menyisakan banyak masalah disebabkan karena ada informasi-informasi yang belum sampai kepada orang yang membeli. Dan ributnya atau terjadinya perselisihan di antara keduanya itu karena memang komunikasi yang enggak tuntas di awal. Karena mungkin hubungan kedekatan di antara keduanya, ya mungkin sanak kerabat atau mungkin famili atau tetangga, karena sudah dianggap bukan siapa-siapa, lalu muamalahnya dianggap biasa. Tapi begitu ada hal yang tertinggal, tercecer, disampaikan, ternyata menyisakan masalah. Maka ketika membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain, pertama bangunlah akad yang jelas. Kan di dalam Al-Quran juga sudah Allah jelaskan kepada kita, ya, bagaimana muamalah yang mestinya tercipta agar tidak ada duka di antara keduanya. Pendapat ini tentu sudah disepakati oleh para fuqaha, oleh para ulama kita. Dan ini adalah rujukan yang kita jadikan di dalam, ya, pelaksanaan aplikasi fikih, bahwa para fuqaha, para ulama sudah memberikan opini yang mereka sampaikan kepada kita lewat buku-buku yang mereka tulis. Dan dari situlah kita mengetahui bahwa siapapun yang membeli tanah berarti dia juga memiliki apa-apa yang ada di atasnya. Ya, apa-apa yang ada di atasnya. Tanpa kemudian dipersyaratkan. Seperti ada orang yang mengatakan kepada kita, saya jual rumah tapi tidak jual tanah. Apa tanggapan Bapak? Tanggapan Ibu gimana? Saya jual rumah tapi nggak jual tanah. Atau kita balik, saya jual tanah tapi nggak jual rumah. Dolen dewe, ya. Aku ora gelem tuku. Gimana ada orang cerita jual tanah tapi nggak jual rumah, atau jual rumah nggak jual tanah? Kecuali ada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh hukumah, oleh pemerintah, yang berkaitan tentang hak guna bangunan, yang kemudian diatur regulasinya oleh pemerintah setempat. Seperti otorita Batam, ya. Di sana
menerapkan satu aturan perda daerah di mana orang yang membuat bangunan di atas tanah di sana tidak boleh memiliki tanahnya. Jadi tanah itu dikuasai oleh pemerintah. Maka mereka mengajukan persyaratan-persyaratan bagaimana untuk bisa mendapatkan HGB, hak guna bangunan. Jadi mereka kalau mau jual sesuatu ya, kaitannya dengan bangunan, semua sudah paham bahwa yang dijual itu bukan tanahnya, tapi yang dijual adalah rumahnya. Dan 30 tahun kemudian baru ada perpanjangan untuk masa berlaku HGB tersebut. Karena HGB itu biasanya masa berlakunya sampai 30 tahun. Seperti halnya yayasan yang berbadan sosial ya, secara kepemilikan SHM untuk tanah yang dibelinya tidak bisa. Maka dia harus beralih fungsi menjadi umum, yaitu hak guna bangunan. Ya, sehingga kalau ada apa-apa di kemudian hari, aset yayasan itu bisa dimiliki oleh negara. Itu kalau kaitannya dengan corporate, kaitannya dengan yayasan yang kemudian akad antara mereka dengan pemerintah itu bukan ya hak milik pribadi. Kalau hak milik pribadi itu suka-suka kita untuk menjual, menghibahkan atau mewakafkan kepada orang lain. Kalau HGB tidak bisa. Maka ada satu kasus di Batam ya, ketika beliau pindah kerja karena ditugaskan di tempat lain oleh perusahaannya, dia jual rumahnya saja, tanahnya nggak bisa dijual, dan itu sudah diketahui oleh seluruh masyarakat setempat. Karena yang berlaku hukum demikian adanya, yaitu hanya penggunaan bangunan saja. Nah, ini pengecualian dari pembahasan kita. Tapi yang dimaksudkan dalam pembahasan kita ini adalah pembahasan yang secara sempurna milik ya, kepemilikan tanah dan bangunan itu adalah mutlak milik kita dari akad yang sudah dibuat dan dari bukti-bukti yang ada, yaitu berupa surat tanah yang kita miliki, apakah masih surat sporadik atau mungkin surat yang sudah dikeluarkan oleh pihak kecamatan, atau bahkan sudah legal formalnya jauh lebih kuat dalam bentuk sertifikat. Kalau sudah dalam bentuk sertifikat, maka tentu akadnya jauh lebih kuat, sehingga muamalah di antara keduanya akan jauh lebih baik ya, akan jauh lebih matang. Sehingga dari sisi kekuatan hukum positif yang ada di negara kita, itu bisa kita gunakan untuk melanjutkan apa yang kita inginkan dari akad jual beli seperti tanah dan bangunan. Nah, kembali kepada pembahasan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka siapapun yang membeli tanah berarti dia juga membeli tanaman dan bangunan. Artinya include. Tidak ada orang yang mengecualikan, Pak, saya jual tanah ini, tetapi ratusan pohon sengon yang ada di atasnya nggak termasuk loh. Ya, nggak termasuk. Atau ada persyaratan, Pak, saya jual kebun, tetapi ratusan pohon kopi yang ada di tanah ini tidak menjadi milik Bapak. Jadi Bapak hanya beli tanahnya saja. Nah, persyaratan yang demikian batil, tidak diterima, sehingga tidak usah dilanjutkan akadnya. Sehingga kalau misal harga 1/4 kebun yang di dalamnya atau yang di atasnya ada 200 atau 100 batang pohon kopi misal, tinggal ditaksir saja. Misal harganya 100 juta, itu sudah termasuk diantaranya adalah tanah dan tanaman, ya, tanah dan tanaman. Nah, ini yang kemudian masuk dalam kaidah fikih yang bisa kita terapkan, yaitu at-tabi'u tabi'. Ya, ada kaidah fikih yang bisa kita terapkan untuk melaksanakan pada poin yang pertama, bahwa siapa yang membeli tanah, maka apa yang ada di atasnya juga sudah termasuk dalam hitungan harga. Apa itu kaidahnya? At-tabi'u tabi'un. Pengikut itu mengikuti. Ya, seperti kaidah yang ada di layar. Ya, itu tulisannya at-tabi'u tabi'un. Bahwa pengikut itu mengikuti. Siapa pengikut dan apa pengikut yang dimaksudkan adalah tanaman dan bangunan. Dan yang diikuti apa? Tanahnya.
maka tanaman dengan bangunan yang ada di atas tanah itu mengikuti terhadap harga yang ditetapkan oleh penjual. Maka pembeli tinggal nego, dan kalau sudah terjadi transaksi di antara keduanya, maka sebetulnya seperti tadi pembahasan yang kita angkat, tanpa dijelaskan secara rinci, orang sudah paham bahwa ini juga termasuk dari harga apa-apa yang ada di atasnya seperti bangunan dan tanaman. Tapi tadi untuk menghindari perkara-perkara yang tidak kita inginkan, supaya tidak ada ya buntut yang panjang setelah transaksi itu, maka harus wadih, harus jelas di awal. Ya, apa yang dimaksudkan? Apakah Bapak ingin jual tanahnya saja, bangunannya tidak, atau ingin jual bangunannya tapi tanahnya saja tidak? Tolong dijelaskan. Ya, supaya rinci, rigid ya, karena muamalah itu kan sensitif, apalagi kaitannya dengan uang. Ya, kaitannya dengan uang. Karena bisa jadi itu ada di dalam masyarakat kita, di mana orang ingin mengeksploitasi apa-apa yang ada di atasnya. Jadi ibaratnya orang ngelepas kepalanya tapi buntutnya ditahan. Pengen jual tanahnya tapi asetnya tidak mau dijual. Loh, di awal kan nggak disampaikan Pak gitu. Jadi dia berkelit begitu. Tanahnya kan sudah saya jual. Di akad itu coba Bapak sebutkan bahwa yang saya jual itu tanahnya, bangunannya enggak, tanamannya enggak. Berarti tanah yang kemudian di atasnya ada bangunan dan tanaman masih menjadi aset saya. Itu kalau akadnya tidak tuntas. Ya, dan ini yang akan menimbulkan persoalan yang berkepanjangan. Ya, bisa saja menimbulkan khilaf, menimbulkan perselisihan yang kemudian juga berujung kepada persengketaan. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Dan barang siapa membeli rumah, berarti dia juga telah membeli bangunan, halaman, dan apa yang ada di tanah lokasi rumah itu. Kalau tadi pembahasan pertama kan jual tanah, sekarang jual rumah, beli rumah. Maka barang siapa yang membeli rumah, berarti dia juga telah membeli bangunan, halaman, dan apa-apa yang ada di tanah lokasi rumah itu, seperti pohon dan sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan rumah. Ya, seperti tangga, pintu, dan lain-lain. Ada orang jual rumah, begitu akad selesai, pintu dipreteli, jendela dipreteli, ya, terus kemudian railing tangga juga dilepas. Apa kata si penjual rumah? Itu nggak termasuk Pak dengan harga jual rumah yang saya tawarkan ke Bapak. Lah terus maksudmu piye? Ayo sekalian aja bubray aja rumahmu. Ya. Jadi kalau orang sudah beli rumah, ya sudah termasuk semua yang kaitannya dengan kemaslahatan dari rumah itu. Rumah kalau nggak ada pintu piye? Ya, rumah kalau nggak ada jendela gimana? Rumah kalau nggak ada railing tangga yang bisa mengamankan orang naik ke atas gimana? Itu sudah termasuk dari harga-harga yang disampaikan. Jadi tidak boleh si penjual itu ngakal-ngakali, ya, ngakal-ngakali calon pembeli dengan ya hal-hal yang justru akan merugikan diri penjual tersebut. Apa ruginya? Keberkahan. Ya, keberkahan yang enggak didapat. Jadi orang kalau sudah mau jual barang itu ya udahlah, dilepas semuanya. Ya, jangan ditahan-tahan. Ada orang yang satu kasus di satu daerah, saya lupa tempatnya, maka saya enggak sebutkan. Dia akad jual beli dengan seseorang bahwa rumahnya sudah dijual. Ya, dan kemudian pembeli itu deal sepakat untuk membayar cash rumah yang dibelinya dengan harga nominal tertentu. Setelah itu ya, dengan alasan dia belum mendapatkan tempat yang baru, maka ia izin untuk menempati rumah sampai dia dapat rumah yang baru di luar. Dan diizinkan oleh si penjual yang notabene kepemilikannya sudah berubah. Ya, misal antara A dan B, A si pemilik, B penjual. Begitu si B ngelunasin pembelian rumahnya, maka kepemilikan sudah bergeser. Maka B lah sekarang pemilik rumah. Tapi apa yang dikatakan oleh si A yang notabene pemilik rumah itu mengatakan, kasih waktu Pak kepada saya untuk cari rumah di luar. Si B mengatakan berapa bulan? 2 bulan lah. Oke, kata dia. Tapi seiring berjalannya waktu, justru si A tidak menunjukkan etikat baik,
malah justru terkesan ingin menguasai aset rumah yang dulunya punya dia, yang sekarang sudah dijual. Jadi begitu dia diminta untuk pindah, alasannya berbagai macam omongan disampaikan kepada si B, yang saya sudah cari kemana-mana nggak dapet gitu ya. Saya lagi nunggu informasi dari saudara saya, katanya di sana ada rumah, tapi ternyata sampai hari ini belum ada kabar. Terus begitu sampai berujung ke pengadilan, karena beliau tinggal di rumah itu sudah melebihi dari akad yang disepakati, yaitu 2 bulan, bahkan hampir setahun. Nah ini yang kemudian perlu ditandaskan akad di awal, bila perlu ditulis hitam di atas putih dalam surat perjanjian. Kalau memang si pemilik rumah mau menempati sementara rumahnya sampai dia menempati rumah yang baru di tempat lain. Ya artinya si B berhak untuk memaksa, ya berhak untuk mengeluarkan. Kenapa? Karena memang di luar kesepakatan, ya bahwa ini tidak boleh terjadi. Nah, pada poin yang ketiga, akan tetapi barang simpanan yang dipendam di dalamnya tidak termasuk dalam jual beli tersebut. Misal ada pemilik rumah lama menyimpan harta karunnya itu di dinding, ya kan ada orang yang kemudian kehabisan akal, naruh duit di bank, rekeningnya udah nggak cukup, gitu. Ibaratnya rekeningnya udah nggak cukup, maka kemudian dia menanam investasinya dengan ditanam di tembok-tembok rumahnya. Gimana caranya itu? Apakah temboknya dihancurkan? Atau kemudian dia menanam investasi, bukan menanam tapi meletakkan uang ataupun emas yang dia dapatkan lalu diletakkan di bawah tanah. Maka kalau ada kasus yang demikian, emas yang dia timbun di bawah tanah dari rumah itu tidak termasuk dari penjualan rumah. Dan sampaikan di awal, saya ingin tampilkan sebetulnya satu film yang menginspirasi, ya film dari Arab yang dengan judul Al-Jarrah. Ya, tapi sayangnya film itu film kartun yang berbahasa Arab. Tapi bukan film kartun yang berbahasa Arab itu yang kita ambil, tapi pelajarannya tentang al-amanah, tentang amanah yang kemudian perlu kita sampaikan kepada sang pemilik, bahwa di awal kita beli tanah berikut dengan bangunannya, berikut juga dengan tanaman-tanamannya, tapi tidak termasuk dari apa yang sudah ditanam oleh si penjual rumah yang lama, dan itu adalah emas. Maka terjadi perselisihan di antara anggota keluarganya, anaknya, istrinya tidak setuju, tapi bapaknya berisi kekeh bahwa ini bukan milik kita, wajib kita kembalikan kepada sang pemilik rumah. Dan itulah yang benar. Bapak itu sebagai imam sudah melakukan tindakan yang tepat, bahwa selain mengganggu pikiran dan hati nurani beliau dalam pandangan fikih, sebagaimana pada poin yang ketiga kita bahas, bahwa apa yang ditanam sebagai barang simpanan dari sepemilik rumah, sebagai contoh emas, permata dan seterusnya, itu bukan termasuk dalam pembahasan penjualan rumah. Jadi jangan dibilang itu bonus, ya jangan dibilang itu bonus. Dapat intan permata, ini bonus pak. Andai kata si pemilik rumah kok lupa, gitu, bisa jadi dalam kasus ya yang tadi saya ceritakan Al-Jarrah itu, ya mungkin saja lupa karena saking lamanya dia menyimpan emas itu sebagai investasi yang dia tanam, tidak mau diletakkan di bank atau diletakkan di tempat lain, tapi justru diletakkan di bawah tanah di rumahnya, dan dia lupa. Ya, lalu kemudian ketika bapak ibu sedang ngeduk ya atau gali tanah untuk pembuatan septic tank, ternyata menemukan sesuatu, dan ketika dibuka ternyata sebongkah emas, ya sebongkah emas berlian. Maka kemudian wajib dikembalikan kepada sang pemilik rumah, ya itu yang disebut dengan al-amanah. Sekarang yang kedua, ya kalau poin pembahasan pertama kita adalah kaitannya dengan rumah dan tanah. Jadi pembahasan kaidah yang pertama tadi, siapa yang beli tanah, maka apa-apa yang ada di atasnya sudah termasuk ya dalam akad penjualan. Dalil yang kita gunakan adalah kaidah fikih, yaitu at-tabi'u tabi'un. Ya, pengikut itu mengikuti terhadap yang di depannya, seperti halnya makmum yang mengikuti apa yang dilakukan oleh si imam dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Nah, sekarang yang kedua pembahasan kita adalah jual beli pohon.
Kaidah yang kemudian kita angkat di sini, ya, kaidah dalam penerapan hukum fikih, siapapun yang membeli pohon berarti dia juga telah membeli ranting, daun, dan seluruh bagian dari pohon itu termasuk buahnya. Ya. Jadi kalau ada orang yang beli atau orang yang borong pohon jati, ya, borong pohon jati di atas tanah seluas 6.000 meter persegi misal, maka ratusan pohon jati yang ada di atasnya itu sudah masuk pembahasan secara rigid apa-apa yang nempel dari pohon itu. Jangan beralasan saya jual pohonnya doang, Pak, daunnya enggak, rantingnya enggak, karena daunnya mau saya ambil setiap hari untuk saya bawa ke pasar, gitu ya. Enggak boleh begitu. Kalau kita sudah jual pohonnya, ya berarti hal-hal yang kaitannya dengan si pokok atau pohon itu maka sudah termasuk di dalamnya. Maka rantingnya masuk, ya, dahannya masuk, pohonnya daunnya juga masuk. Sebegitu juga kalau kita beli pohon yang berbuah seperti pohon mangga. Maka kalau orang sudah beli pohon, ya, ya tinggal di taksir saja. Ditaksir itu dalam artian harga yang kemudian muncul dari pohon mangga tersebut. Jadi ada orang yang ingin beli pohonnya karena mau ditebang untuk buat rumah misal, seperti itu banyak. Ya, dia nggak butuh tanahnya karena memang si penjual juga akadnya hanya menjual pohon, dan itu banyak sebagai investasi dalam dunia perdagangan di dalam bidang perkebunan. Ya, jadi orang jual babon misal, ya, jati babon. Bukan jati yang biasa itu. Dalam kurun waktu 5 tahun sudah bisa dipotong. Berbeda dengan jati yang biasa yang mungkin butuh waktu belasan bahkan puluhan tahun. Nah, dia nanam itu sengaja memang untuk investasi. Dia punya tanah 2 hektar, lalu kemudian dia tanam jati babon. Selama 5 tahun sudah besar, dan kemudian dia mendatangkan penjual. Pak, gimana? Pembeli. Gimana, Pak? Sudah bisa dipetik, bisa dipotong? Oh, bisa, Pak. Sekarang jenengan hitung berapa pohon yang ada di tanah saya. Setelah dihitung, ya, baru kemudian ditaksir sama dia per pohon harga sekian, baru kemudian ditentukan, Pak, 5.000 pohon di atas tanah Bapak ini saya hargai 600 juta rupiah. Bagaimana menurut Bapak? Deal? Oke. Setelah deal, maka si pemilik kebun saat itu juga sudah tidak punya wilayah untuk pohon yang baru saja dilepas dengan harga 600 juta. Maka kemudian si penjual mengatakan begini, silahkan Bapak ambil, gitu ya, dan tentukan waktu yang ada kapan mau dipotong supaya sama-sama ringan, sama-sama bisa melakukan program, yang satu motong, yang satu mungkin penanaman kembali untuk investasi di masa yang akan datang. Jangan setelah dibeli lalu kemudian saya nanya sendiri, Pak, saya nitip pohon, jangan dipotong dulu. Loh, kapan Bapak mau motong? Ya terserah saya. Ya, terserah saya, mungkin bisa 6 tahun lagi gitu. Bisa 7 tahun lagi gitu. Kalau itu yang kemudian terjadi, rusak akad jual beli yang ada di antara muta'aqidain, di antara penjual dan pembeli. Pemahaman orang yang jual itu begitu sudah akad selesai dengan uang diterima, ya langsung tebas, gitu ya, ya langsung dipotong, jangan sampai ditunggu lagi. Selanjutnya, jika yang dijual adalah pohon kurma, ya, jika yang dijual adalah pohon kurma, sebentar saya edit, ini kok ada pohon mangga barang. Jika yang dijual adalah pohon kurma, ini sebagai contoh, yang sedang berbuah, maka ada 2 kemungkinan. Ya, kemungkinan pertama, seseorang menjual pohon kurma yang sedang berbuah dan ia tidak mensyaratkan buahnya atau ikut dijual. Jadi seperti halnya pohon mangga yang lagi berbuah, lalu kemudian si penjual mempersyaratkan bahwa buahnya tidak ikut dijual. Ada nggak begitu? Ada. Ya, penjual rambutan saja. Kalau rambutan banyak, musiman tapi. Pak, saya mau jual pohon rambutan karena sudah belasan tahun. Saya mau
regenerasi, setelah Bapak potong nanti saya mau ganti dengan pohon yang baru. Tapi sayang Pak, masih ada buahnya, dan saya nggak jual buahnya, hanya jual pohonnya saja. Dalam fikih juga dibicarakan itu. Ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, dan dari kemungkinan itu keluar produk hukum yang juga berbeda. Kemungkinan pertama, jika penyerbukan terprogram oleh penjual, artinya si penjual itu, artinya yang notabene penjual itu adalah pemilik pohon, keluar duit, ya metu duit untuk ngurusin pohon tersebut, maka buah milik penjual. Ya. Jadi satu contoh yang tadi kita angkat, kalau kita punya pohon kurma misal, lalu kemudian kurma itu sedang berbuah, sebelum proses buah itu terjadi, kita melakukan perawatan secara rutin. Ya, perawatan kebun itu secara rutin, ya dikasih pupuk, lalu kemudian disiangi, kemudian juga disemprot biar tidak ada hamanya. Begitu buah, ada satu kondisi darurat yang dimana kita harus menjual karena ada kebutuhan mendesak. Misal untuk daftar anak sekolah, berhenti duit di tengah corona misal. Satu-satunya pandangan yang ada di hadapannya hanya pohon, ya hanya kebun kurma yang dia miliki. Yang kalau dia jual, ya pohonnya itu ada keuntungan yang dia dapatkan, bisa untuk daftar ulang anaknya. Maka dia menghubungi seseorang, Pak saya mau jual pohon kurma tapi tidak kurmanya. Maka kalau sudah begitu, baik si pembeli dan penjual harus harus sama-sama tahu hukumnya. Maka kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan dengan tegas begini, tidak boleh seorang pun di antara kalian wahai penduduk Madinah, ya penduduk Madinah, untuk menjadi penjual di pasar ini sebelum kalian tahu hukum yang kaitannya dengan jual beli. Jadi kalau penjual sudah tahu hukum yang kaitannya dengan muamalah, lalu kemudian masyarakatnya juga masyarakat yang tamadun, masyarakat yang tahu hukum dalam perspektif Islam, maka muamalah di antara keduanya akan berjalan normal, akan berjalan lancar, karena podo-podo ngerti hukum, ya tentang daerahnya masing-masing. Yang penjual tahu apa yang dia lakukan di hadapan pembeli, yang pembeli juga tahu apa konsekuensi, ya posisi dia sebagai seorang pembeli. Maka begitu barang sudah diambil, maka ini menjadi milkun tam, menjadi milik yang sempurna, karena sudah ada tabadul, transaksi tukar, ya antara penjual dan pembeli, di mana tukar menukar sekarang sudah modern, tidak seperti zaman dulu tukar menukar dengan barang. Kalau sekarang kan tidak, lebih kepada transaksi keuangan. Ya, ibu punya barang, saya punya duit, maka kemudian saya kasih duit, ibu kasih barang. Kalau dulu kan enggak, barang dengan barang. Itu zaman dulu. Kalau sekarang lebih canggih lagi. Ya, kebutuhan dan transaksi dengan uang fisik sudah dikurangi oleh pemerintah. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan itu punya pemerintah, sudah dikendalikan oleh mereka, sehingga semua transaksi keuangan sudah menggunakan elektronik. Contoh seperti Bapak Ibu mau ke Merak pakai penyeberangan Bakauni, maka sekarang nggak boleh lagi pakai uang cash, ya nggak bisa pakai uang cash, tapi bayarnya pakai online. Beli tiketnya juga sudah online, sehingga pembatas atau penghalang jalan untuk bisa masuk ke pelabuhan itu tidak bisa kebuka kalau ternyata kita belum menyerahkan bukti pembayaran online kita. Jadi seorang di duit, tidak pakai duit secara fisik. Nah ini yang kemudian kita ingin samakan kedudukan hukum itu jika kaitannya dengan persoalan yang kita bahas, yaitu apa? Jika penyerbukan terprogram oleh penjual, maka buah itu milik penjual, seperti pemilik kebun kurma, atau kalau di tempat kita ya mungkin pemilik kebun sawit. Ada orang pingin jual pohon sawitnya saja, tapi sawitnya tidak. Mungkin enggak? Mungkin, karena pohon sawitnya itu sudah berumur mungkin 20 tahun dan akan ditebang dan akan dimanfaatkan oleh orang yang beli. Tapi ternyata si penjual masih sayang, Pak, untuk hasil yang terakhir ini saya akadkan untuk tidak dijual bersama dengan pohonnya. Oke, tidak ada masalah. Maka tadi yang kita katakan,
si penjual juga harus tahu tentang proses hukum yang terjadi di dalam fikih. Maka dia berhak untuk menanya, ya, berhak untuk bertanya, Pak, apakah yang terakhir buah ini juga Bapak ikut ngurus? Artinya dikasih pupuk, lalu kemudian dikasih yang lain-lain supaya buah ini ranum berbuah. Lalu si penjual bilang dengan jujur, betul, ya, sebelum ini saya jual, terakhir buah yang ada di atas ini adalah proses dari bagaimana saya memeliharanya. Kalau itu yang terjadi, maka buah milik penjual, ya, buah itu milik penjual. Tapi jika penyerbukan itu lewat angin atau hewan, maka menjadi milik pembeli. Maka untuk bisa menentukan buah itu punya siapa, punya pembeli atau penjual, maka perlu dilihat latar belakang masalahnya terlebih dahulu. Nah, ini yang kemudian perlu adanya ilmu dalam muamalah, Bapak Ibu. Paham nggih? Jadi jenengan sebagai pembeli misal. Nah, pembeli berhak bertanya, Pak, ini proses terjadinya pembuahan pohon sawit bagaimana? Oh, saya serbuk, saya pupuk, gitu ya, dengan pupuk kandang, dengan pupuk organik, dengan pupuk buatan, gitu, dan seterusnya lah. Kalau sudah itu yang kemudian kita dengar dari penjual, maka jenengan paham, oh berarti yang dijual adalah pohonnya dan buah itu milik beliau yang terakhir kalinya sebelum saya potong. Pohon sawit bisa dimanfaatkan? Bisa nggak, Bu? Pohon sawit yang gede begitu, yang sudah umurnya 20 tahun, begitu dirobohkan, dipotong, bisa dimanfaatkan nggak? Bisa. Yang saya tahu bisa dimanfaatkan untuk dua hal. Pertama, kalau orang Jawa bilang dideres. Begitu ditebang, jatuh, ya, selama kurang lebih 30 hari atau 40 hari, bagian pucuk atas dari pohon sawit itu mengeluarkan air, ya, yang biasa keluar seperti halnya orang deres kelapa, ya. Lalu kemudian keluar airnya, kemudian dikumpulkan terus dibuat gula, maka disebut gula, bukan gula aren, gula kelapa sawit. Bentuknya merah seperti gula Jawa dan rasanya juga manis. Tapi itu hanya berjalan selama kurang lebih 40 hari. Setelah itu habis, baru kemudian dimanfaatkan untuk yang kedua. Apa itu? Kayu bakar. Ya. Sudah pernah nyoba? Belum ya? Silahkan dicoba. Orang duwe, Ustaz. Ya. Jadi itu yang kemudian disiasati oleh pemilik kebun. Ya, kalau sudah ditebang itu bukan berarti tidak berguna, masih ada gunanya. Air yang keluar dari pucuk paling atas itu masih bisa dimanfaatkan airnya untuk membuat gula seperti gula Jawa, dan rasanya juga luar biasa. Rasanya juga manis, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian poin yang tadi kita bahas bahwa jika yang dijual adalah pohon kurma yang sedang berbuah, maka ada kemungkinan kalau penyerbukan itu secara alami, ya, terjadi proses pembuahan itu lewat udara, lewat angin. Seperti dalam dunia biologi kan kita tahu bahwa terjadinya proses pembuahan pada rambutan atau pada kelengkeng itu terjadi karena lewat udara, ya, proses perkawinannya itu lewat udara, maka terjadilah pembuahan, ya, tidak lewat manusia, artinya tidak disuntik atau tidak dilakukan dengan cara yang lain. Nah, ini penyerbukan lewat angin atau lewat hewan, maka buah itu menjadi milik pembeli. Sehingga tadi perlu dibedakan ini bagaimana prosesnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ibta'a nakhlan ba'da an tu'bar fa thamratuha lil bai'i illa an yushtaratal mubta'u." Barang siapa yang membeli pohon kurma setelah dilakukan penyerbukan, maka buahnya menjadi milik penjual kecuali jika pembeli mensyaratkannya. Ya, pembeli itu berarti memberikan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh penjual. Kalau persyaratannya disetujui oleh penjual, ya inilah yang kemudian akad ridha sama ridha. Masa kepemilikan buah bagi penjual. Ini pembahasan selanjutnya. Penjual boleh membiarkan buah sampai waktu panen, yaitu ketika telah masa
dan enak dimakan agar bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ini kaitannya dengan poin yang tadi kita bahas, yaitu pada slide sebelumnya. Kalau ternyata buah sawit yang tadi sudah disepakati bersama bahwa ini adalah hasil penyerbukan dari si pemilik lahan, maka biarkan buah itu sampai masak dan kemudian bisa dipanen, gitu ya, sampai dipanen. Kalau sudah dipanen, jangan nunggu berikutnya untuk ya tahapan berikutnya. Begitu sudah dipanen, kabari kepada penjual, Pak, kepada pembeli, Pak, itu sudah saya unduh sawitnya, monggo kalau mau ditebang. Nah, ini yang kemudian disepakati di antara keduanya. Jadi penjual boleh membiarkan buah sampai waktu panen kepada si pembeli, ya. Nah, ini kalau misal ditukar keadaannya juga diperbolehkan. Si pembeli tidak langsung pengen ngambil buahnya misal dalam situasi yang lain, ya, tidak pengen ngambil secara langsung. Saya ingin biarkan dulu sampai matang, Pak, ya, mungkin sampai siap untuk dipanen karena saya belum ketemu dengan tengkulaknya misal. Saya belum bisa ngebuang buah ini mau dibawa kemana, tapi sebetulnya sudah siap, ya, hanya tinggal nunggu beberapa waktu. Dalam pengamatan beliau ini betul-betul siap untuk diunduh. Maka ini diperbolehkan untuk dibiarkan, tidak langsung serta-merta langsung diambil oleh si penjual saat ketika akad sudah selesai. Berikutnya, menjual buah yang belum tampak bagus atau tua atau matang. Ada 3 keadaan dalam jual beli yang demikian, yang seperti kita kenal, yaitu jual beli icon, Pak, ya. Icon itu satu di antara 3 yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu kita beli padi misal, kita beli padi tetapi padi itu belum menguning, ya, belum siap untuk dipanen, tapi karena sudah keburu-buru, ya, pingin dapat duit, maka kemudian si pemilik lahan menjual kepada orang lain dalam kondisi yang masih hijau, ya, masih sebulan 2 bulan, cek nembe meteng gitu ya, baru mau keluar sudah dijual. Yus, Pak, dolen, ya gitu, kata istrinya, kita butuh duit. Maka kemudian istrinya berangkat cari orang untuk membeli, padahal kondisi perkebunan padinya belum maksimal, artinya belum matang. Nah, bagaimana 3 keadaan ini kita bahas. Yang pertama, membeli buah yang masih berada di pohon dengan syarat dibiarkan sampai waktu panen. Jual beli yang demikian tidak sah karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Ini yang dimaksud dengan jual beli icon. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'i thimari hatta yabdu salahuha. Nabi melarang menjual buah-buahan sehingga nampak bagusnya. Nampak bagusnya itu berarti nampak, ya, dari sisi kematangannya dan juga dari sisi kesiapannya untuk segera dipanen. Sehingga tidak diperkenankan bagi petani untuk menjual padinya atau jagungnya yang kemudian belum hasil. Kecuali kalau memang seperti jagung yang memang diambil jagung mudanya, ya memang pada waktu itu yang dimanfaatkan. Tergantung dari hajat. Ya, kalau ini kaitannya dengan jagung, karena jagung itu ada yang jagung muda, ada yang jagung tua. Kalau yang tua kemudian diproduksi sehingga menjadi tepung misal. Tapi kalau yang muda dikonsumsi untuk sayur atau dikonsumsi untuk, ya, dimakan langsung. Ini kalau jagung. Tapi kalau padi kan nggak mungkin. Kalau padi tidak mungkin. Kalau dia masih muda, ya betul-betul tidak bisa dimanfaatkan karena dia harus nunggu tua terlebih dahulu. Nah, ini yang kemudian perlu dibedakan, ya, di antara komoditi pertanian yang ada di masyarakat kita. Ya, kalau padi tidak bisa, harus nunggu tua, harus nunggu tua. Berapa bulan? 3 bulan, atau ada yang 70 hari sudah bisa dipanen, yaitu 2 bulan 10 hari. Di sini Rasul mengatakan bahwa melarang menjual buah-buahan sehingga nampak bagusnya, artinya bagusnya itu nampak kesiapannya untuk dipanen. Maka yang pertama ini tidak boleh jual yang masih hijau karena spekulasinya tinggi. Ya, yang akan dirugikan dalam hal ini tentu pembeli. Ya, bisa saja mungkin saat sudah mulai ngangkat kuning ternyata diserang hama. Maka yang rugi adalah pembeli. Kemudian yang kedua, seseorang menjual buah-buahan yang masih di pohon dengan syarat langsung dipetik.
Kalau yang tadi dengan syarat tidak langsung dipetik. Nah, jual beli yang demikian sah menurut ijma' ulama. Ya, seseorang menjual buah-buahan yang masih di pohon dengan syarat langsung dipetik, tapi juga perlu diingat kaidah yang pertama tadi, dipetiknya itu ada maslahah, jangan terkesan dipaksakan. Siapa yang maksa? Penjual. Pak, kalau ini sudah dijual, maka Bapak harus segera ngambil, ya, harus ngambil buah yang Bapak sudah beli ke saya. Padahal poin yang tadi kita bahas, si penjual ya boleh membiarkan kepada pembeli untuk membiarkan apa yang sudah dia beli untuk tidak dipetik sementara waktu sampai dia menemukan harga, menemukan pembeli atau menemukan tengkulak atau menemukan tempat di mana dia bisa jual. Ya, jadi tidak serta-merta harus segera diambil. Kenapa? Yaitu tadi melihat kepada aspek kemaslahatan yang ada di antara keduanya. Kemudian yang terakhir, mengembalikan harga buah-buahan yang rusak. Mengembalikan harga artinya mengembalikan uang. Seperti Bapak beli jeruk, ternyata jeruknya masem. Apakah kemudian Bapak Ibu boleh ngambil duitnya? Gitu ya. Pak, saya beli jeruk 5 kilo, ternyata 5 kilo semuanya masem. Ya, kata si penjual, Bapak Ibu baru 5 kilo, saya 5 kintal. Ya, masem semua dan saya nggak bisa ngembaliin. Ya, Bapak baru 5 kilo, saya 5 kintal. Nah, bagaimana hukum fikih dalam memandang hal yang demikian? Mengembalikan harga buah-buahan yang rusak disebabkan karena beberapa hal. Satu diantaranya karena ada jaihah. Ya, kalau dalam fikih ada istilah namanya jaihah. Apa itu jaihah? Musibah yang bukan dari perbuatan manusia, lebih kepada faktor alam. Ya, bukan karena faktor kecurangan, Mbak. Kayak ini jeruk, kemudian semangka yang sering kita kecewa karenanya, bilangnya merah tapi ternyata putih, artinya anyep-nyep gitu ya. Manis saja nggak anyep, tapi si penjual bilang insya Allah Pak manis, apalagi setelah lihat saya, gitu misalnya. Tapi karena barang seperti semangka itu kan ketutup, si penjual aja tidak tahu, sehingga dia tidak bisa menggaransi dan nggak boleh mengatakan pasti merah, pasti manis, tidak boleh. Dia hanya mengatakan mudah-mudahan Pak, kan gitu ya. Seperti halnya jenengan beli duren, jenengan beli duren. Kalau misal bisa dicicip di situ ya silahkan. Tapi kalau memang jenengan sudah percaya, lalu dibawa pulang, begitu nyampe pulang jangan dibalikin lagi. Ternyata nyampe rumah anyep Pak. Saya buka durian isinya malah semangka misal. Dan tidak mungkin. Sesuatu yang tertutup itu kan juga tidak bisa dipastikan oleh si penjual. Maka apa yang terjadi? Ini faktor alam. Ya. Seperti apa? Angin, kena angin atau mungkin ada ulat atau belalang dan kekeringan yang terjadi sehingga mempengaruhi kualitas barang. Maka jika jaihah menyerang buah-buahan yang telah dijual, maka bagaimana penyelesaiannya? Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dalam qaul jadid itu berarti perkataan baru yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, berpendapat bahwa buah yang rusak adalah tanggung jawab pembeli. Ya, tanggung jawab pembeli. Dalilnya bahwa seorang wanita datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, sesungguhnya anakku membeli buah-buahan dari fulan, lalu musnah karena satu bencana, disimpan di rumah, taunya kena banjir bandang misalnya, hilang. Lalu dia komplain kepada penjual. Apa kata penjual? Saya bersumpah untuk tidak mau mengembalikan. Itu kata si penjual. Saya nggak mau, kan itu sudah menjadi tanggung jawabmu. Barang itu sudah ada di rumah. Tetapi kan karena sesuatu, saya akhirnya tidak bisa menikmati apa yang saya beli darimu. Ya, karena faktor alam tadi itu, bukan dari faktor kesengajaan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'alla fulanun alla yaf'ala khairan. Fulan bersumpah tidak akan melakukan perbuatan yang baik. Artinya apa? Rasul tidak memaksa si fulan untuk mengembalikan harga buah-buahan yang sudah dikeluarkan oleh si pembeli.
Ya, misal jeruk itu dihargai 50.000, dibawa ke rumah ternyata diambil orang. Ya, atau ternyata mungkin di tengah perjalanan ada gangguan, entah dia pingsan lalu diambil. Nah, ini kan faktor human error yang tidak ada kaitannya dengan pembeli. Maka di luar tanggung jawab dari si penjual. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah perkara-perkara yang kita kaitkan dengan jual beli usul dan samar, yaitu jual beli pokok seperti tanah dan rumah. Jadi kalau Bapak Ibu jual tanah, itu berarti apa yang ada di atasnya menjadi milik. Kalau Bapak Ibu jual rumah, ya berarti apa yang ada di bawahnya sebagai pijakan, dan juga apa yang ada di rumah itu juga menjadi akad yang secara serta-merta menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Ya, jadi ini yang perlu disepakati ya, oleh kita dalam hal masalah pengetahuan, supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang faham dalam bermuamalah, sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan di kemudian hari. Baik, ini saja, sudah jam 7.21. Masih ada waktu sebetulnya 8 menit. Monggo Bapak Ibu. Umpamanya kita itu mau beli rumah. Nah, apa mau disepakatkan juga apa beserta isinya, apa rumah aja yang dibeli? Kalau gitu bagaimana itu bisa? Barang-barang seperti perabot rumah tangga, ya perabot rumah tangga yang akan dijual itu apakah juga termasuk dalam akad yang disepakati dari harga yang dikeluarkan? Ya, jadi ada orang yang kemudian beli rumah second, artinya rumah bekas. Lalu kemudian si penjual mengatakan rumah ini dihargai 400 juta berikut dengan perabot rumah tangganya. Jadi beliau keluar hanya dengan keluar badan saja, ya, dengan baju yang nempel di badan. Tapi seperti kasur, lemari, ya kulkas dan perabotan-perabotan lainnya sudah masuk ke dalam harga 400 juta itu. Maka ini menjadi masuk jual beli yang sah dan disepakati di antara keduanya. Boleh. Tapi kalau kemudian ya si penjual, dalam hal ini pemilik rumah, tidak mempersyaratkan perabotan rumah tangga itu masuk ke dalam budget angka 400 yang disampaikan kepada calon pembeli, maka ini juga harus menjadi pemahaman bagi si calon pembeli, bahwa nanti saat ketika dia beli rumah itu tidak termasuk dari perabotan rumah tangga yang dimiliki oleh si penjual. Maka tadi kuncinya apa Bapak Ibu? Kuncinya adalah al-muslimuna inda syurutihim. Ya, ada kaidah yang kita tambahkan dalam pembahasan ini, yaitu orang-orang Islam bersepakat terhadap syarat yang ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu antara pemilik rumah dengan calon pembeli. Si penjual rumah mengatakan, "Pak, saya menjual rumah ini dengan mempersyaratkan bahwa perabotan rumah tangga tidak termasuk dalam jual beli angka yang dikeluarkan di antara kita." Oke. Karena si calon pembeli juga mengatakan, "Saya juga punya peralatan sendiri kok Pak," gitu ya. Jadi kalau nanti Bapak tidak ngeluarin peralatan rumah tangga Bapak juga semakin penuh. Nah, ini kan berarti ada persoalan yang perlu dikomunikasikan kembali di antara keduanya. Artinya pertanyaan Ibu tadi yang berkaitan tentang isi rumah bersifat teknis dalam masalah penjualan rumah, ya. Karena ada orang yang kemudian menjual rumah dengan berbagai macam variasi. Ada yang hanya menjual rumah tapi tidak dengan isinya. Ada orang yang menjual rumah berikut dengan isinya. Bahkan ada orang yang menjual rumah berikut isi dan pemiliknya. Seperti yang ada di Bangka kemarin. Dia mempromosikan, siapa yang mau membeli rumah saya, bukan hanya saja perabotan rumah tangganya, tapi sepemilik-pemiliknya juga akan bisa menjadi istrinya bila cocok. Gitu. Kenapa? Karena yang mempublikasikan adalah janda, ya, janda kembang, masih muda, belum punya anak. Mudah-mudahan iklan itu belum dihapus dan masih berlaku, ya. Jadi bapak-bapak yang berminat bisa melihat iklan itu. Itu yang saya maksudkan, Bu, bahwa tinggal kesepakatan. Artinya si perempuan itu tidak dijual, bukan.
dinikahi juga, ya dinikahi. Jadi siapapun yang beli kalau ternyata dia laki-laki dan syukur-syukur masih single atau mantan single gitu ya. Ya mantan single itu berarti duda. Lalu kemudian cocok dengan si pemilik rumah tadi itu, ya berarti dia dapat tiga-tiganya, ya rumahnya, ya isinya, ya pemiliknya. Gitu kan, luar biasa, keuntungan yang berlipat-lipat. Nah ini yang saya contohkan bahwa ternyata banyak ya kasus di masyarakat kita bagaimana kesepakatan di antara keduanya perlu dicapai sebelum transaksi itu terjadi. Jadi jangan sampai surat tanah diserahkan kalau uang belum diterima, dan uang jangan sampai diberikan kalau akad belum tuntas. Ya, jangan sampai kita hanya sekedar omongan lalu dengan percaya menyerahkan surat tanah kepada calon pembeli dan ternyata si calon pembeli itu adalah pembohong. Kalau sudah begitu apa yang terjadi? Surat tanah begitu keluar dari rumah kita, maka rumah itu sudah nggak ada kekuatannya lagi. Ya. Karena kekuatan barang itu ada pada alat bukti kepemilikan seperti kendaraan, itu kekuatannya ada pada surat. STNK nggak begitu kuat, tapi yang paling kuat adalah BPKB-nya. Maka kalau ibu minjemin mobil dengan BPKB-nya itu sama saja ibu sudah membolehkan dia untuk membawa mobil ibu ke tempat yang dia mau. Ya entah dijual, entah digadaikan. Kenapa? Karena BPKB-nya sudah diserahkan. Itu nyawanya gitu ya. Ya, surat tanah itu nyawa dari kepemilikan rumah dan tanah yang kita miliki. Ada lagi? Nggih, monggo terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang perkebunan itu bukan hijau tapi sewa, Ustaz. Sewa 2 tahun 2 kali panen. Gimana, Ustaz? Itu berarti masuk ke dalam pembahasan ijarah, Pak, yaitu pembahasan tentang sewa lahan ya. Dia sewa lahan bukan sewa tanaman. Karena tanaman itu tidak bisa dijadikan sebagai akad ijarah, akad sewa menyewa, tidak bisa. Kalau terjadi itu, maka yang ada bukan akad ijarah, tapi yang disebut dengan akad musaqah, yaitu kerjasama dalam pengadaan bibit, lalu kemudian juga penanaman, pemeliharaan sampai penyiangan dan pada akhirnya panen. Sehingga nanti kalau sudah panen baru dibagi dua antara dua orang, yaitu antara pemilik lahan dengan orang yang menjalankan lahan tersebut. Nah, kalau ada orang yang mau nyewa diperbolehkan. Kalau di kampung bukan nyewa, Pak. Jenenge apa sih? Napa, Pak? Senes gaduh, senes. Apa sih? Ada istilah desit. Ya, istilah kampung yang dipakai di antara mereka untuk mengatakan ijarah, yaitu sewa lahan. Ya, Pak, saya nyewa lahan Bapak 1/4 hektar ya dalam kurun waktu 2 tahun dengan harga 5 juta di mana per tahunnya 2.500.000. Maka sebagaimana Bapak Ibu nyewa rumah yang boleh makai ya hak guna bangunan selama 2 tahun, maka kemudian Bapak Ibu juga boleh menggunakan tanah itu untuk pertanian. Gitu ya. Jadi jenengan tidak punya sawah, tapi kerjaannya nyewa terus. Tapi akhirnya juga punya banyak padi. Kenapa? Rajin nyewa. Ini selesai, sana ada lagi, sana selesai, ada lagi, terus begitu. Jadi walaupun tidak punya lahan, tapi ternyata padinya bertonton, padinya buahnya. Kenapa? Karena rajin nyewa. Dan dalam pandangan Islam, sewa menyewa yang kaitannya dengan tanah maupun kaitannya dengan ya kendaraan maupun kaitannya dengan rumah, ini adalah perkara yang diperbolehkan asal si penyewa tadi itu memiliki kewenangan ya, memiliki hak-hak dan kewenangan yang dibatasi, karena ia hanya pengguna bukan pemilik. Ya, kalau pengguna itu berarti memanfaatkan fasilitas yang ada digunakan sebagaimana akad di awal. Kalau jenengan nyewa rumah untuk apa? Untuk bernaung kan, untuk tempat tinggal. Ya, kalau memang ada akad tambahan di luar itu sampaikan, Pak, saya nyewa rumah Bapak ini bukan hanya untuk tempat tinggal saja, tapi untuk dagang misal. Sampaikan. Kalau si pemilik rumah tidak setuju, ya nggak boleh dilakukan. Kenapa? Karena beliau yang punya wewenang untuk ngatur wilayah rumah beliau. Rumah Bapak nanti akan saya jadikan untuk tempat parkir mobil misalnya. Ya, untuk transit parkir mobil, boleh atau tidak? Oh, tidak boleh. Ya sudah, berarti tidak boleh. Jangan memaksakan. Karena banyak orang yang memiliki wewenang yang berlebihan. Contoh tadi, Pak, si A nyewa tanah ke B
dalam kurun waktu 3 tahun atau 7 tahun bahkan, tanpa pengetahuan si B, ternyata si A sudah menggadaikan tanah ya si B itu kepada orang lain tanpa izin kepada si B. Ini salah betul. Karena ia sudah mengangkangi dan sudah melampaui wilayahnya sebagai penyewa. Dia bukan pemilik. Dengan alasan kan saya nyewa tanah itu 7 tahun, sementara saya gadein sawah itu hanya 2 tahun. Sebelum tanah ini kembali kepada si B, insya Allah saya sudah bisa ngelunasi tanah itu kepada orang lain. Ini tidak benar. Andai kata mau digadein, selesaikan dulu akadnya sampai 7 tahun. Kenapa? Karena ia bukan pemilik tanah, maka dia harus izin betul. Harus minta izin, Pak, boleh atau tidak? Loh ya jelas tidak boleh, Bapak kan bukan pemilik. Kalau toh memang akan ada akad gadai menggadai, itu bukan Bapak yang melakukannya, tapi saya sebagai pemilik tanah atau pemilik bangunan. Ini harus clear. Ya, jangan sampai melangkai wewenang dari sepemilik rumah sampai melakukan eksploitasi tanah yang disewakan. Ngeten Pak nggih. Jadi boleh sewa menyewa dalam Islam, termasuk bangunan ataupun tanah yang kita manfaatkan untuk pertanian. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, itu sudah ada menu sederhana di belakang atau sudah ada di hadapan Bapak Ibu semuanya? Oh, yang bapak-bapak belum ada? Panitianya kemana ya? Ada? Oh, ada di luar. Saya kira yang bapak-bapak nggak dikasih. Ada Pak, insya Allah. Itu apa Bu? Bubur ya? Bubur kacang hijau. Masya Allah. Biar tambah kuat Ibu ya. Nggih. Baik, yang minum kopi silakan minum kopi. Terus dilanjutkan dengan makan bubur. Baik, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu miliki. Jaga kesehatan, okay? Protokol kesehatan tetap kita terapkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari wabah corona. Allahumma ja'al hadzal waba bardan wa salaman li ibadikas salihin. Senantiasa kita diberikan kemudahan oleh Allah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.